Yang Nasrani naik dong. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum Werti. selamat malam Quirty. Halo, selamat Quirty, malam. selamat malam. Ya, agama Dengar apa? suara saya? Oh, dengar. Ya, agama apa? Agama saya Katolik. Oh, Katolik. Oke, silakan. Sebelumnya Udah untuk lama teman-teman Muslim, minal aizin wal faizin, selamat merayakan Idul Fitri. Semoga berkat ya tahun ini. Oh iya, terima kasih doanya. Ya baik, jadi di sini maaf kalau ini topiknya membahas kekudusan Tuhan ya. Bukan, abang dari tadi di bawah, masa abang nggak tahu? Oh, tadi soalnya ada yang tanya apa Abang masih saya baca, bang, typing Anda masih saya ingat. Sini gue lawan lu semua, itu typing abang. Artinya abang tahu ini rumah apa? Kenapa tiba-tiba naik langsung ngomongnya kayak gitu? Ayo. Setahu Ya kan, saya tadi itu. saya nanggapnya pertanyaannya itu tadi saya nanggapnya. Iya. Yang Ini mana? bro, setahu saya Anda itu mengucapkan untuk umat Muslim itu, tapi Anda sendiri tidak menjalankan di dalam Bible Anda. Nih ya, di Mazmur 70, biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Nah, kalau pas Anda itu merayakan hari raya keagamaan Anda, pernah nggak Anda membaca Allah itu besar, Allah itu besar? Nggak ada kan? Nah, umat Islam tuh yang selalu mentakbirkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran itu kan, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu ada tuh di Mazmur 70 ayat 5 itu. Anda sudah mengimplementasikan ayat itu belum di hari-hari kebesaran Anda? Tidak diajarkan atau bagaimana? Ya baik, terima kasih argumen yang ya sebenarnya masuk akal sih, karena tentunya kita harus memuliakan Tuhan kita ya kan. Betul. Itu Allah ya, Iya. bukan Yesus loh ya. Di situ Iya, tertulis Iya. Allah itu besar. itu. Allah itu maha besar. Saya mengerti. Saya Bukan mengerti. Yesus. Iya. Yesus nggak tahu di mana dia. Kenapa nggak disebut di situ di Mazmur? Oke, terima kasih. Ya, jadi ini kan konteksnya hari raya besar ya, Iya. kan? Iya. Oke. Jadi mohon maaf, ini yang Vincentius ini dulunya Katolik atau gimana? Iya, saya dulu pernah Katolik tapi nggak lama. Sebelumnya saya karismatik. Soalnya namanya kan Vincentius ya, itu karena nama salah baptis. satu santo. Nama baptis saya dulu Iya. Vincentius di Katolik. Iya. Jadi untuk perayaan besar seperti Natal ataupun Paskah itu ada, terutama Paskah ya yang baru-baru lewat ini, itu ada yang namanya apa ya kalau mau disederhanakan, Berduka karena Tuhan gini aja meninggal. deh. Gini aja deh. Karena ada Kami itu ayat memuliakan Yang disederhanakan Tuhan maksudnya yang gimana, Bang? besar. Berduka karena Tuhan meninggal atau gimana? Oh, Hari duka jadi nasional. saya tidak berpacu saja kepada hari raya, karena kan hari raya itu kan bisa dibilang sekali setahun atau 2 kali setahun kan, karena masa memuliakan nama Allah yang besar sekali setahun kan nggak mungkin gitu, betul kan? Oh gitu. Nah, jadi Emang saya setiap hari memuliakan Allah? Ada nggak di dalam yang abang pelajari selama ini itu berucap dengan satu seremonial yang mengarah bahwa Allah itu besar, Allah itu maha besar? Ada nggak? Karena Yes, selama ini betul. yang saya lihat, yang saya lihat, Anda itu lebih condong ke Tuhan yang satunya dan meninggalkan atau melupakan, lebih cenderung melupakan Allahnya. Yang Anda selalu sebut itu, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang telah Engkau berikan hari ini sehingga kami makan. Iya, Allah terima maha kasih. besarnya ini kemana Saya nggak mengerti. disebut gitu loh.
Saya dalam mengerti, keseharian ya. ya, saya mengerti maksud Anda. Jadi mungkin sangat disayangkan bahwa Anda cuma Katolik sebentar ya. Sangat disayangkan. Untung. Karena Katolik itu tiap hari itu sama seperti Islam. Ada ibadahnya. Jadi sebenarnya Katolik itu Untung masuk bukan Islam buru-buru ya, kalau enggak jadi sumber neraka. tunggu diam, brother. Saya tadi tidak menyangka Anda pas bicara ya. Kenapa? Jadi Katolik itu Saya sebenarnya baru bicara loh. apa ya? Jadi Katolik itu sebenarnya sama seperti Islam. Ada Beda sholat lima lah. waktu ya. Islam itu enggak menyembah manusia, tunggu, Katolik ini- menyembah manusia. Samanya dari Ibadahnya mana? ini saya bilang Oh, ibadah. beda lah. Ibadahnya juga enggak ibadah ke manusia, ibadahnya ke Tuhan. Ya, gini, Main gini, nyama-nyamain. Enggak boleh lah Kalau di nyama-nyamain. Katolik, di Katolik memang ada satu hari itu 5 kali kan, ada Angelus, ada novena, ada apa? No, itu beda, Ya. itu beda. Maaf, itu beda. Jadi Ya di kan Katolik lonceng itu dibunyikan kan 5 kali sehari, Enggak. bro, di gereja. Dalam nggak 24 sampai 5 jam. kali. Nggak sampai 5 kali. 4 ya? Ya, Empat jadi yang saya mau bahas ini, kalau di pagi itu ada namanya laudes. Laudes Ya, itu laudes. artinya ibadah pagi. Kalau siang itu ada doa siang. Kalau malam ada vesper. Ya. Malam maksud saya sore, vesper. Dan ada kalau sebelum tidur ada namanya completorium. Jadi itu 4 kan? Ya, 4. plus satu di mana tiap hari itu Katolik merayakan misa harian. Nah, jadi kalau mau dihitung itu ada 5 kali beribadah. Oke. Jadi itu yang saya luruskan dulu ya. Gimana? Fakta di lapangan nih, saya Katolik 1 tahun. Fakta di lapangan ibadah tetap jatuhnya hari Minggu saja. Ya, Katolik ya, jangan di Bang Firti, Anda jangan ini ya. Fakta di lapangan ibadah hanya hari Minggu. Yang dikatakan dia berdoa. Kalau hanya sekedar doa, Islam bukan 5 kali berdoa. Banyak doanya. Mau ke kamar mandi juga berdoa, mau tidur juga berdoa. Ya, tolong ya, diperbaiki ya. Jadi jangan di ini ya. Saya pernah Katolik 1 tahun. Jadi 1 tahun. Ibadah Katolik sama dengan gereja pada umumnya, hanya seminggu sekali, yaitu jatuh di hari Minggu. Ya. Jadi jangan ngarang ya. Berarti Jangan ngarang. Anda Katoliknya cuma masuk gereja hari Minggu. Anda tidak Ya. mengikuti Katolik yang sebenarnya. Jadi Tapi ini tunggu. Jadi yang ini belum dibilang-bilangnya ini kayak ini. Ini Kalau ini dia apa tidak itu masuk kayak gini. esensi pertanyaannya loh. Ini ya, bukan masalah. Ini bukan ibadah, masih kan? ini bukan Kita esensi kembali pertanyaan, ke tapi itu kapan. fakta di lapangan. Jadi yang dimaksud ini kayak ada acara muda-mudi, terus ada acara perkumpulan apa gitu ya di Ya, gereja. ini besarnya. Tapi tetap juga jatuhnya sih. No. ya pada saat Anda melakukan ibadah yang 4+1 tadi itu, nah, apakah Anda sudah mencontoh dengan apa yang diajarkan oleh baginda Yesus? Mereka berdoa dengan cara bersujud. Yesus berdoa dengan cara bersujud. Lalu menyebut Allah Maha Besar seperti di Mazmur 70 tadi ayat 5. Seperti itu, brother. Nah, apakah Anda melakukan itu juga? Begitu loh. Jadi kalau cuman Iya. copy paste Ya. tapi tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh baginda Yesus, ya buat apa gitu? Kita nyontoh siapa gitu loh, bro. Karena kan suatu seremonial itu harus diajarkan. Kan katanya Yesus berdoa. Oh, masa Tuhan berdoa sama untuk dirinya sendiri? Oh enggak, itu Yesus mengajarkan. Nah, kalau Yesus mengajarkan berdoa dengan cara bersujud, ya kita harus mencontoh. Nah, masa Tuhan sudah nyampe-nyampe ajarin kita bandel? Emang Tuhannya nggak marah itu? Nggak tersinggung? Gua ini udah capek-capek Iya, jadi saya manusia, dilahirkan dari lubang yang sempit, ya, sampai tumbuh tumbuh gigi, sampai tantrum, ya kan, sampai apa macam-macam lah, mengalami fase anak-anak sampai ini semua sama seperti kita, ya kan. Nah, terus manusia ini yang diajarkan bandel-bandel gitu loh. Kalau saya sih sakit hati gitu loh, karena kok saya udah berkorban gini buat manusia, saya mengajarkan doa dengan cara sujud, tapi kok semua yang kalian bandel, nggak ada yang sujud gitu loh, bro.
Tapi Katolik bang, kalau Katolik ini dia nggak sujud ya, kakinya turun ke bawah lututnya itu turun kena ke semen, Lutut. terus Kan tangannya itu di mejanya meja. itu kan ada bantalannya. Ya. Iya, atas bantalan, tangan di atas meja, itu cara berdoa Katolik ya. Tapi bukan itu berdoa itu juga, bukan setiap saat berdoa seperti itu, enggak. Jadi ada seperti menyapaannya seperti itu. Dan Iya, mereka juga ada cara kudus di Katolik, yaitu makan roti, minum anggur, ada. Tuh. Jadi cara berdoa jadi, mereka ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu pakai tangan sebelah, taruh tangan ke kanan sekali, Iya. taruh tangan ke kiri, menciumnya. Itu ya. Katolik seperti itu. Beda sama namanya Protestan. Protestan hanya melipat tangan, duduk di atas kursi tapi melipat tangan, itu Protestan. Kalau Katolik tidak, kaki turun ke bawah. Gimana sih menerangkannya? Kakinya turun ke bawah, tapi dikasih bantal biar gak sakit. Tangan di atas meja, begitulah. Jadi kayak berdiri enggak, sujud juga enggak gitu loh. ya sederhananya bilang aja berlutut. Berlutut ya, itu namanya ya. Tadi bilang berlutut. Berlutut bukan Berlutut, bersujud. oke. Kepala, pundak, lutut lagi. Oke. Menanggapi yang Bro Vincentius ya, Heeh. tadi bilang apakah Yesus tidak sakit hati gitu kan? Kira-kira gitu ya. Iya. Iya. Kalau boleh tahu kapan ya Yesus bilang harus sujud gitu? Sekarang konsepnya gini, brother. Waktu Yesus itu berdoa, apakah seorang Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri? Teman-teman Kristiani pasti jawab, Yesus itu mengajarkan kita bagaimana caranya berdoa, bukan Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri. Oke. Berarti kalau Iya. mengajarkan, ya, kalau Jadi ajaran Yesus mengajarkan tentang berdoa gimana? sujud, ajaran Yesus ya. Di tentang Taman berdoa Getsemani dia sujud berdoa. Sebelum ada Apakah ada sertiwa. perintah? Hai kalian para murid-muridku, kalau kalian berdoa harus bersujud. Apakah ada perintah seperti itu? Wah, kalau cari dalilnya kayak gitu nggak, saya belum nemu. Yesus Tapi kan bilang kepada Yesus murid-muridnya, itu- kalau kalian ingin Berarti berdoa, intinya Kristen tidak kuncilah di diajarkan untuk kamar. berdoa. tunggu bro. Kalau kalian ingin berdoa, pergilah ke kamar, kunci pintu, lipat tangan. Cukup. Tidak berarti perlu nggak usah ke gereja, bersujud. brother. Terus yang diajarkan Yesus itu diikutin apa enggak dia bersujud itu? Kapan Berarti nggak usah ke disuruh gereja. bersujud? Kan kalau berdoa, kunci kamar, masuk kamar, kunci Brother, pintu, tunggu, tutup jendela. brother. Nah, di gereja kan Yesus ngajarin bersujud itu untuk apa? Katanya untuk Bersujud ngajarin. di mana? Mengajar bersujud itu dari mana coba? Apakah Yesus bilang, hai murid-muridku, kalau engkau ingin berdoa, bersujudlah. Adakah ajaran seperti itu? Oke, Katanya, nggak apa-apa, Bang Vincent, nggak apa-apa. Apakah Yesus mengajarkan jingkrak-jingkrak di gereja? Ada musik? Mana dalilnya? Ya, hai Tunjukkan. murid-muridku, berjingkrak-jingkrak. Mereka nggak jingkrak, bang, nggak. Katolik nggak jingkrak, Katolik nggak. Maka Yesus mengatakan, Kami kusyuk ya. hai murid-muridku, Baru. bersujudlah, Kami hai kusyuk. murid-muridku, bernyanyilah, bergembira-rialah dalam menyembahku. Adakah Yesus berkata seperti itu? Ayo. Kalau Ada untuk itu kan bagian karismatik ya. Kalau nggak ada, nggak usah bicara, Bang. Kalau nggak ada. Iya, tunggu. Itu karismatik dan mereka sebenarnya Bang, karismatik, jingkrak-jingkrak, Katolik juga nyanyi-nyanyi. Adakah Tuhan Ya, mengatakan, hai muridku, bernyanyi-nyanyilah kalian menyembah aku. Ada seperti itu? Yesus berkata. Nggak ada kan? ya, jadi untuk Nggak ada kan? untuk Ada nggak? jingkrak Nggak, jawab itu dulu. Ada nggak? ya jingkrak-jingkrak karismatik karena dia full band. Jingkrak Kalau kan Katolik saya hanya bilang, kapela dan jingkrak Nyanyi, karismatik. Pertanyaannya Tapi kan gini. Katolik Nah, itu. nyanyi-nyanyi juga. ya, tapi Katolik juga nyanyi-nyanyi Bunda Maria, Ave Maria, Angus Dei. Iya. Ada nggak Angus dalilnya? Dei. Yes, Ave ada. Maria. Hah? Kan enggak? Kita diajarin di itu doa Bapa kami. Ada gak Yesus bilang, hai muridku, kalian harus berdoa, doa Bapa kami. Ayo. Harus berjanji. Katolik itu, pertanyaan saya Katolik. tunggu. Pertanyaan saya belum dijawab loh. Tadi kapan Yesus bilang, hai muridku,
Kalau kamu berdoa, Ya Kak, itu dia Bang. Kalau jawaban Itu ada Abang, nggak? kalau pertanyaan Abang, hai murid-muridku, Tunggu, ada nah nggak? ditanya balik sama Abang, lalu Tunggu. apakah Yesus nggak? pernah Tunggu. berkata, hai belum murid-muridku, menjawab pertanyaan kalian menyembah aku dalam Anda harus belum- bernyanyi-nyanyi? Adakah Anda Yesus belum berkata menjawab seperti pertanyaan itu saya. Bang? Kalau Abang Pertanyaannya ngomong gini, kayak gitu, pertanyaannya gini. Abang kena Anda belum sendiri. menjawab pertanyaan saya. Iya, Pertanyaannya nah, gini, jadi gini loh bro. Di mana Pertanyaannya Yesus Untuk apa bilang Yesus? orang Iya, terus untuk Pertanyaannya apa begini Yesus itu tadi. dilahirkan lewat lubang yang sempit? Dia mengajarkan dengan cara sujud, sementara muridnya ngeyel kayak sementara seorang hambanya ngeyel kayak sampean ini, kayak lu ini, kayak lu orang ini. Weh pucing lu Kapan orang Yesus ini dibilangin dibilangin tuh kapan panjang Yesus sekali lah. mengajarkan berdoa harus bersujud? Kapan? Kapan lo? Sekarang Mana Yesus dalilnya? Yesus bersujud, itu dia pernah menjadi berdoa manusia, kepada brother, siapa? dan dia itu berdoa. Iya pernah menjadi manusia, tapi kapan dia dibilang hai murid? Enggak, yang pertanyaannya begini. Kalau- pertanyaannya kalau begini. dia ngapain Yesus itu berdoa itu ngapain? Berdoa kepada siapa? Kan dia mengajarkan cara Kepada Allah berdoa. Bapa. Lu ngomong-ngomong puta, weh pucing Pucing weh dengan ocehan lu tak paham apa yang weh Yesus kan bilang. bersujud, berdoa. Katanya berdoa. Iya. Berdoa untuk siapa? Untuk ngajarin. Itu kan? Iya. Analogi sederhana aja ya. Coba. Kita mau dengar Ya, aja. coba kita mau dengar analoginya ya. Yang keren. Jadi ini. saya Yang- saya memposisikan diri sebagai seorang ayah misalnya ya. Oke. Terus saya ada anak. Kemudian saya ada anak. Terus ketika misalnya saya ingin apa ya? Misalnya saya Makan. ingin makan gitu. Cebok. Misalnya saya ingin makan. Ya. Makan aja, makan. Misalnya saya ingin makan. Ya. Terus saya posisi saya saat makan itu misalnya saya duduk di meja. Ya. 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 Oke. Jadi saat itu saya sementara makan dan anak saya melihat gitu kan. Jadi anak saya melihat. Nah, pas anak saya melihat, taruhlah saya tetap makan. Dan anak saya bertanya, apakah kalau kita makan harus duduk di meja? Terus ya pasti sebagai ayah yang baik tentunya saya bilang, oh tidak anakku. Ini papa larinya duduk di meja kemakan, misalnya cocok lah karena kalau Dongeng. ini kan Ya, terus analogi. lanjut. Ya. Ini kan analogi. Kenapa Iya, Anda membuat cocok logi, analogi Bang. saya? Bukan analogi, cocok bukannya logi, tadi Bang. itu harusnya Ya. seperti yang tadi Lanjut. itu. Yesus itu kan tadi kan sujud sambil berdoa. Berdoa kepada siapa? Ini pertanyaannya, coba jawab. Oh iya. Tunggu. Kembali lagi ke sujud. Saya mau nanya itu aja, Sejak saya mau kapan nanya Yesus- itu. Berdoa kepada siapa Oh, dia? iya. Sejak kapan Yesus Apakah dia sujud? berdoa kepada dirinya sendiri atau dia Memang di situ- mengajarkan? Pada saat di Taman Getsemani Yesus bersujud. Emang gitu ya? Ya. Ya, Ya. iyalah bersujud Emang gitu? dia. Dia bersujud Siapa bilang? loh. Sebelum ada sertiwa, Siapa bilang? serah terima nyawa itu, dia bilang bersujud. Masa sih? Kita buka ayatnya aja ya. Buka lah ya. Silakan. Vincent berapa? Ini itu Sebentar, Getsemani kita cari. Ah. Aduh, batuknya. Dia apa? Gisap. Getsemani, Taman Getsemani, Bang. Getsemani ya. Di Getsemani 26 sampai 39. Nah, nih Matius 26:39. Maka ia maju Maka sedikit lalu sujud dan berdoa Dan kepadanya. Ya Bapakku, apa tuh? Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini maksudnya apa nih? Itu sujud loh, bro. sedikit, Maju sedikit, sujud dan lalu berdoa. bersujud. Katanya, Oke. ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.
Berarti ada Nah, serah ya terima ini nyawa ayat ini. kan yang dibacain ini ayat. Silakan bantah lagi dengan ayat, jangan dengan analogi atau asumsi. Silakan Bang. Jangan dibantah, ayat dibantah sampai Jadi makan. Gini Bang, kalau diajak Ini makan, ayat dianalogikan. ini lagi mau jelasin loh. iya ya. Terus, Saya cuma bantah analogi Anda seperti ini loh. Kalau Anda punya anak dan Anda mengajarkan makan duduk, ayah makan itu apakah harus duduk? Oh enggak, berdiri. Oke. Mereka akan berkreasi. Sebenarnya ini nggak perlu Nanti analogi makan lagi pakai di kaki, sini. bro. Terlalu bersujud. Bisa makan pakai kaki anak lu itu. Karena enggak meniru dengan cara bapaknya makan. Dia cuman apakah ayah makan itu harus duduk? Enggak, berdiri juga bisa. Tapi harus dicontoh Pakai pakai kaki dia tangan Enggak, Bang kanan. Pisan, biarin dia ngebantah dulu yang sujud tadi Bang Pisan biar mengerucut. Kalau dulu. anak lu berkreasi depannya makan pakai ini, pakai mulut langsung ke itu ke mana ke mangkoknya gimana? Pakai kaki gimana lu? Udah Apa biarkan nggak aja sakit hati Vincent sebagai ayah? berkreasi. Nah, Berkreasi, bersujud itu apa? sebagai seorang ayah, aku gagal nakku. Kamu telah makan langsung dari mulutmu ke piring itu atau pakai kakimu langsung. Gagal, bro. Gagal kita sebagai seorang ayah karena kita gagal telah memberikan apa ya guidance dalam SOP kemakanan itu. Sama lah seperti Yesus. Ya, Yesus bersujud, tapi dia nggak bersujud malah berlutut. Gagal Yesusnya ini. Kalau dibilang Sakit hati. Makanya saya bilang Yesus sakit hati. Karena apa? Yesus ngajarin sujud, udah capek-capek dia dilahirkan dari lubang yang sempit ya kan? Pak, padahal dia maha besar kan? Dia menyempitkan dirinya, mengecilkan dirinya, keluar dari 10 bukaan itu kan? Keluarlah dia dari situ, capek-capek sampai dewasa, sampai tumbuh gigi, sampai macam lah dia sama seperti kita ini kan, sisi kemanusiaannya. Lu lari Dia kemana sih? mengajarkan caranya sujud. Ternyata Udah biarin dia muridnya jawab dulu itu, berkreasi. dia bantah dulu yang sujud tadi. Gimana Kata mau dia nggak bicara ada. ini? Dua orang ini bacotnya Silakan, minta ampun. brother. Ya. Jadi di sini oke lah kalau memang suka dengan ayat ya. Saya tidak di sini mungkin saya tidak akan menjawab dengan ayat lagi. Tapi ini Oh nggak dari bisa, nggak bisa. terjemahan. Tadi Kalau Anda dari itu belum asumsi menjawab ini, dengan Ini dari ayat. terjemahan. Tunggu. Ini dari terjemahan. Ini kan diterjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Indonesia ya kan. Nah, jadi Alkitab itu pertama dari bahasa salah. Arab. Bahasa Belanda. Terus, Ya, bahasa Dari Belanda bahasa yang membawa Arab. ajaran kasih itu, yang penjajah itu ya. no. Oh, Jadi kemana bahasa mana? Arab. Terus diterjemahkan ke bahasa Yunani. Namanya Septuaginta. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin namanya Vulgata. Kemudian diambil dari Alkitab versi bahasa Arab King itu di mana James. sekarang, bro? Yang originalnya Alkitab bahasa Arab itu di mana sekarang? Tunggu, saya kan menjelaskan kenapa Anda Iya, selalu saya juga interupsi mau. saya. Jangan memframing seolah-olah bahasa Arab itu bahasa miliknya Alkitab Anda gitu. Bahasa Aram, bukan Arab, Aram. Oh, Anda tahu bahasa Aram tidak? Enggak, saya kedengarannya Arab tadi. Lanjut. Aram. Aram itu adalah salah satu bahasa asli Ibrani. Iya, Aramaik. Nah, jadi Vulgata terus dalam hal ini diambil oleh seorang raja Inggris yang namanya King James. Mungkin semua sini tahu. Dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Raja James tersebut. Oke? Nah, dari terjemahan bahasa Inggris itulah muncullah terjemahan misalnya bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa dan lain-lain. Dan muncul akhirnya bahasa Indonesia. Itu kurang lebih di tahun 1960-an itu. Yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitabiah Indonesia. Nah, kata sujud ini sebenarnya itu menggambarkan atau makna secara harfiah itu dalam Alkitab bahasa Vulgata itu flectamus genua. Apakah itu artinya flectamus genua? Artinya itu menekuk lutut. Apa itu menekuk lutut? Menekuk lutut berarti apa? Berlutut. Oke, Pasti ya. engkle. Bukan engkle ya. Kan bisa berdiri sambil kakinya dilipat, kan engkle juga bisa. Kan Kan menekukkan engkle kan- lutut. Lah, engkle kaki lututnya ditekuk nggak? Ankle.
Maksud Iya, tahu. Anda ankle atau ankle ini? Engkle, permainan yang satu kakinya berdiri, satunya engkle. Ya udahlah, lanjut kalau nggak tahu engkle ya udahlah. No, ini flectamus genua. Itu secara harfiah itu menekuk lutut. Artinya itu berlutut. Itu bahasa Latin ya. Flectamus genua. Kalau mungkin tidak percaya bisa lihat di Google. Flectamus genua. Ya terus itu bahasa bersujud dapatnya dari Dalam mana, hal Bang? ini, Berarti LAI sekali sekarang lagi ini kita gugat aja terjemahan LAI, Bang. Indonesia. Iya, berarti Kalau kita gitu, gugat aja LAI. gugat Ini aja terjemahan LAI, Indonesia. karena salah. Iya, yang benar kan Nggak apa? usah Tunggu, mutar-mutar kita ke gugat sana aja sini LAI. dulu, Bang. Bukan salah Kita dong. gugat LAI, Bukan Bang. salah dong. Karena sudah termasuk ini tuh Gini, penyebaran Bos. hoax. Nggak. Undang-undang ITE itu kena, Bang. Oh iya, kan menurut Abang kan Gini, tadi Bos. artinya Kan saya bilang menekuk tadi kaki, apa? menekuk Ini lutut. tunggu. Ini kan terjemahan tahun 1960-an. Dan ketika dibawa di tahun 2000-an sekarang, mungkin kata itu tidak sesuai. Karena orang yang di tahun yang sebelumnya Berarti itu bukan kitab mungkin suci mengenal- karena sering direvisi, sering diubah-ubah ayat-ayatnya. Gitulah, udah nggak usah bertele-tele. Ini yang bersujud siapa nih ya? itu kan tunggu kan saya Paus. sedang menjelaskan di sini kan. Jangan bawa paus, Bang. Itu udah ulti, Bang. Jangan ke sana, Hah? Bang. Itu udah ulti, itu paus, Bang. Jangan bawa paus, Bang. Oh, ini bukan bersujud ya? Oh iya. Dia nggak bersujud. Itu nggak bersujud. Kalau menurut teman-teman tadi, kalau dia nggak mengakui sujud, berarti itu lagi break dance. Kan kita harus harus berbaik sangka. Ya lanjut bro, lanjut. Karena dia nggak mau yang ngakuin sujud. Kan kita lihat foto. By the way, itu mungkin ya kita ngikutin fotonya kamu. ya. Tadi itu Ternyata- mungkin Udah, lagi berarti break ayat dance. itu salah. Udah berarti Ya. ayat itu salah udah. Ternyata Brother Baim ini sangat suka ya tentang Katolik sehingga punya foto paus. Sangat luar biasa ternyata ini Baim ya. Luar biasa. Jadi itu by the way itu Paus Yohanes Paulus kedua. Itu dia bukan bersujud tetapi dia mencium tanah. Tanah dari mana? Misalnya dia kan di cinta tanah Indonesia. air, cinta tanah air. Airnya nggak ada Sebelum tapi dia- cuma tanah doang. Sebelum dia menginjakan kaki di tanah tersebut, dia mencium dulu tanah tersebut. Kenapa dia Ya, bersyukur berarti ya? LAI yang salah berarti ya, Ya. karena menulis kata sujud. Anda yang Ya. benar. Bersyukur. Karena dia turun dari Ya. pesawat, nyampe ke bumi, dia bersyukur gitu kan, mencium tanah gitu kan. Bener nggak itu? Kan ini turun dari pesawat ini nih. Yes, memang dia turun dari pesawat. Iya. Dan itu sebelum dia menginjakan kaki ke misalnya Indonesia atau ke Filipina, sebelum dia menginjakan kaki di tanahnya, dia mencium tanahnya dulu. Artinya apa kalau Memang dia mencium gambar tanah itu betul. Berarti dia sebagai tanda bahwa memang Tanda. dia cinta bumi ini. Oh, dia bersyukur, dia cinta terhadap bumi ini ya, sampai diciumnya gitu ya. Yes. Iya. Sama Islam tuh Jadi cinta dia kepada Allah, sampai dia mencium, sampai dia rela mendudukkan kepalanya di bumi ini. Oh, berarti, Islam- Berarti Bang Baim, dia lebih cinta terhadap bumi dibandingkan Tuhan sendiri. Karena bumi dicium sama dia. Tuhannya nggak pernah dicium sama dia, Bang. Kalau umat Islam itu kan saking cintanya kepada Allah, dia tundukkan kepalanya ke bumi ini, merendahkan diri. Berarti itu bukan sujud ya, Bang ya? Iya, itu Bang, mencium berarti itu bumi. bukan sujud. Berarti mencintai Oh, bumi. Itu bukan sujud ya. Udah. Berarti- Cinta kepada bumi jauh lebih besar dibandingkan cinta Oh, kepada berarti Jadi Bang itu Kuerti ini Tuhannya. anti sujud ya? Anti sujud kepada Tuhan berarti Bang Kuerti ya? Nanti kita rubah nanti itu bahasa Indonesianya, sujud itu apa? Mencium bumi ya. Udah, ini udah jelas dia anti sujud. Dia anti sujud ke Tuhan. Jadi apa lagi yang mau Coba- dibahas ini? Coba bacakan Yesaya 66 nomor 23, Bang. Yesaya 66 nomor 23. Iya. Bang Juma, Bacain ya. Bang Juma diam-diam sekali ngomong nyebutin dalil ya kan? Kan bicara sujud. lanjut. Saya monitor. Ya. Yesaya 66:23. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Sujud lagi di sini ya.
Banyak kali kata sujud di sini. Walau mereka anti sujud. Gimana juga ini? Ya, itu mohon dibantah Bang QWERTY kalau ada bantahannya. Ya, baik. Jadi sebenarnya apa ya? Sebenarnya ada hal yang perlu apa ya? Ditanyakan daripada sujud ini. Menurut saya ya. Ada yang lebih penting. Yes. LAI lagi yang salah. Begini ya. Begini ya. Kejadian 24, 26 itu lalu berlututlah orang itu dan sujud. Nah, beda di sini berlutut dan sujud. Berlutut dulu dan sujud. Ya, Tunggu ya. Kejadian 24, 26. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Ya, tunggu. Berlutut sujud menyembah Emang Tuhan. LAI ini ya, penyesat LAI ini ya. Salah nih penyesat LAI ini. Iya, yang bener Bang QWERTY Iya, pokoknya. Saya dukung Bang QWERTY. Yuk kita gugat di Mahkamah Konstitusi, Bang. Hey. Ini Tunggu. kejadian Kenapa 24, 26 itu kan jelas itu dikatakan. Lalu berlututlah Tunggu. orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Tuh, lutut, bersujud menyembah Tuhan. Jadi menyembah Nah, jadi Tuhan dia gini. berlutut kemudian bersujud. Tunggu, kenapa sih kalian Salahnya. cuma mempersoalkan masalah sujud? Nah, berarti Saya kita nggak boleh mempersalahkan, Bang. diganti aja. Bang Vincent diganti aja makalahnya, temanya, nggak usah. Masalah dia nggak sujud nggak. Jadi gini sedikit saudara Werty. Jadi gini bang. Jadi ketundukan itu kepada oknum yang kepada oknum yang ditinggikan itu kita sujud. Bagaimana kemudian orang sujud kepada Yesus, sujud kepada Yusuf, sujud kepada orang tua. Karena sujud itu ada simbol pengakuan jasad kita untuk menghargai ketundukan kita kepada oknum yang kita hargai. Sehingga di dalam prosesi ibadah pun jasad kita ini harus sujud menghadap Ilahi Rabbi, Tuhan pencipta langit dan bumi gitu. Makanya semua nabi itu mencerminkan dalam peribadatan ketundukan mereka kepada Tuhan selalu saca, sujud. Makanya tadi data yang dibawa oleh teman-teman kita Yesaya 66 nomor 23 itu Tuhan minta seluruh keturunan Adam itu datang menyembah kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara sujud. Sujud itu cerminan ketundukan. Makanya Yesus pun sujud. Semua nabi mempraktekkan sujud dalam beribadah. Bukti bahwa ketidakberdayaan kita membusungkan dada di hadapan Tuhan. Tak layak kemudian kita petantang-petenteng di hadapan Tuhan. Kita itu wajarnya adalah sujud beribadah kepada Dia. Coba kalau misalnya Anda menghormati orang tua, Anda merasa bersalah kepada orang tua, sesempurna apapun pelukan yang Anda berikan kepadanya, kalau Anda tidak sujud di bawah kakinya, Anda belum dikatakan sempurna di dalam mengabdi sebagai anak kepada orang tua. Begitulah Tuhan pencipta dan bumi. Mau melihat jasad kita itu tunduk. Kenapa kemudian binatang itu tidak diberikan porsi jasmani seperti manusia? Tidak bisa ruku mereka tidak bisa kiri kanan, tidak boleh dia sujud. Karena jasad kita ini disetting oleh Tuhan memang untuk ibadah dengan cara itu. Makanya semua nabi mempraktekkan itu ibadahnya sujud. Gitu bang. Itu sih tambahan saya, silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma. Ini Bang Zuma, mohon maaf ini Ustadz ya atau? Bukan. Saya cuman praktisi biasa aja. Lanjut. Oh iya, terima kasih. Ya, untuk masalah sujud ya tentu saya sepaham ya dengan Bang Sumat. Dimana kan itu tentunya kalau misalnya, apalagi ini kan konteksnya bicara tentang ketuhanan ya. Tentunya kita sebagai manusia fana, ya saya sepaham dengan Bang Suma ini. Karena ya dengan bahasanya bisa dilihat bahwa bahasanya tentunya adem ya didengar daripada ini dua Vincentius dan Mbak Im terlalu rusuh. Oke, baik. Jadi saya mengkomentar dulu ya untuk Bang Suma ini. Untuk sujud tentunya di Katolik sendiri itu yang seperti saya yang host tadi bilang ya, ini blokir siapa ini. Kalau Katolik itu ada bantalan untuk
menekukan lutut, atau yang saya bilang tadi flectabus genua, yang artinya berlutut ya. Nah, kalau Katolik sendiri em, itu ketika ada pentabisan pastor atau imam, itu ada salah satu bentuk gerakan tubuh, yaitu pastor itu bukan bersujud lagi sebelum ditabiskan ya. Pastor itu bukan bersujud lagi, tetapi terlentang di atas tanah. Mungkin teman-teman bisa cari fotonya. Kalau pastor sebelum mau ditabis itu, dia itu terlentang di tanah. Jadi rupa seperti Oh, tidur. saya ada nggak ajaran setuju bang. individu Saya seperti perlu itu. diluruskan Disuruh dulu sujud. bang. Nggak gini. Karena jujur ya bang, saya pribadi saya sendiri telan baut, telan mur aja susah, apalagi nelentang bang. Nggak cukup tenggorokan saya nelentang bang. Kenapa nggak non palu sekalian? Nah makanya jadi tolong itu diluruskan, telentang itu maksudnya gimana? Telentang itu nelentang atau gimana? Atau karena saya telan baut aja saya sakit gitu. Maksudnya Oh maaf, gimana bukan telentang itu? terlentang Apa tapi bahasa? Kan kalau tidur. flex Genoa itu kan sujud. Kalau telentang apa? Pakai bahasa yang Aramaik dong. Nggak benar. Yang bahasa yang keren yang Abang tanyakan. Jangan telentang gitu. Karena telentang ini ada dua makna. Ada nelentang kira ngunyah tang sama palu sama baut sama ini. Ada yang telentang yang gimana gitu loh. Pakai yang bahasa yang itu dong. Jangan bahasa Indonesia. Pakai Oh bahasa yang keren maaf. yang tadi tuh bang. Ya ya. Iya, jadi maaf, mungkin bukan terlentang ya. Kalau terlentang itu kan sikap tidur menghadap ke atas ya, kalau tidak salah. Iya kan? Betul kan saya? Iya. Terlentang. Iya, jadi maaf, mungkin salah bahasa. Yang saya maksud itu tengkurap. Oh, Nah tengkurap kan itu. salah kan. Iya, saya Iya, mengakui Bang. kesalahan saya. Iya, iya, ya. Oke, lanjut, Iya, lanjut. Makanya telan palu aja, Bang. Ya udah. ya. Jadi pada prosesi itu seorang imam baru atau pastor baru itu terlentang di hadapan sakramen Maha Kudus, atau di mana dalam hal ini di depan altar gitu. Kalau nggak percaya bisa lihat di Google gambarnya. Tulis aja pastor tengkurap, tidur tengkurap Terus di depan altar. intinya Nah, jadi ini Itu saya bahasanya apa? Bahasanya. Kan kalau tadi flag twist Genoa itu yang berlutut. Nah, kalau yang telentang itu apa? Kalau kayang gimana kalau kayang? Ya, yang itu gimana kalau tengkurap? Apa bahasanya yang tadi yang Aramaik tadi itu loh? ya maaf, itu bukan bahasa Aramaik ya, tadi itu bahasa Latin yang Flectamus Genua. Oh Jadi yang untuk bahasa Latinnya bang, yang tengkurap atau telentang atau yang kayang itu tadi ya, itu kayak gimana bahasa Latinnya? jadi kalau untuk sikap tengkurap itu, maaf mungkin saya kurang tahu bahasa Latinnya gitu. Tapi itu ada sikap tengkurap. Jadi apa makna sikap tengkurap tersebut? Sikap tengkurap itu bermakna bahwa kita ini manusia adalah manusia yang sangat rendah. Dan di hadapan Allah, maka para pastor itu tengkurap dulu sebelum memang dia ditabiskan. Karena menurut ajaran Katolik itu tentunya semua manusia ini tidak layak gitu ada di hadapan Tuhan, sehingga di Jadi dalam lanjut Sebentar, lanjut Pak Baim. Bang Baim, silakan Bang Baim lanjut. sebentar aja. Iya, Sebentar. silakan. Aduh. Mana tadi? Teman-teman berlebaran di rumah Bang Juma, jangan lupa bawa itu ya. Apa? Ya kan mana tau mau lebaran Ya, ke rumah di Bang Juma, jangan lupa di El. Mazmur. Jangan tangan kosong datangnya. Iya. Bawa pedang. Berarti aku jelaskan gitu di ini ya. Di Mazmur 95 itu di ayat 6-nya, masuklah. Gini. Kita baca dari 954 ya. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung pun kepunyaannya. Ini kan menjelaskan Tuhan. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. 96. Masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Oh gitu loh. iya terus
Artinya apa? Marilah kita menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, bersujud. Terus Seperti apa Terus sujudnya itu? coba sujuran. Nah, di dalam Keluaran 34 ayat 8, segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Nah, berlutut dulu dia ke tanah. Setelah itu dia sujud menyembah. Jadi sujudnya orang Kristen itu seperti apa sih? Kok dibilang nggak ngikutin ajaran Yesus itu seperti apa? Yesus saja mengajar seperti itu. Musa juga mengajarkan seperti itu. Yesus. Buka tangan. Emang terus tadi lah. ayat yang dibaca kitab apa ya? Ayat yang dibaca tadi kitab apa? Keluaran. Terus kenapa bilang Yesus ajarin? Itu Yesus aja belum lahir, kenapa Yesus ajarin pas Keluaran? Oh gitu. Jadi Yesus waktu dia berlutut itu ngikut ajaran siapa? Jadi gini, Mas Bro. Enggak, Yesus waktu dia bersujud itu ngikut ajaran siapa? Iya, saya ngerti. Yesus itu agamanya itu menurut kepercayaan kami lah. Itu dia Yahudi dan tentunya dia mengikuti Taurat. Kan? Musa ya. Nah, kalau memang Mas Baim nanya nih, Yesus ngikutin siapa ya? Yesus ngikutin ajaran agamanya. Gitu. Ya. Terus kenapa dia bersujud? Ya karena ngikutin ajaran agamanya. Iya, dia berdoa atau apa itu? Mengajarin muridnya. Berarti agama Tuhan berarti Yahudi, bukan Kristen. Yes. Iya, kita mengklaim itu bahwa Yesus itu agama Yahudi dan dia mengikuti kewajibannya sebagai seorang Kristen Yahudi. Agama siapa? Dengan Kristen agama siapa? Kristen agama saya. Oh, bukan agama Yesus, ya udah, nggak apa-apa. Oke, silakan dilanjut. Udah Bang Baim? Dilanjut. Oke, silakan. Aku pengen tahu aja sujudnya. Aku pengen tahu aja sujudnya Yesus itu dia tuh untuk mengajarkan atau dia berdoa kepada Tuhannya gitu. Itu aja yang aku tanya. Tolong dijawab. Ya dia berdoa lah. Oh, berdoa kepada dia dirinya sendiri. Ya mungkin Mas Baim dan teman-teman Muslim sini belum tahu konsep Tritunggal ya. Tritunggal. Ini mantan semua di sini. Jangan bilang nggak tahu. Di mana tertulis? Iya mantan. Tapi masa tadi agnostik nggak tahu artinya loh. Tadi ada yang agnostik kok nggak tahu artinya. Kan tadi udah dijelaskan sama Ustaz Samuel. Tadi itu seperti yang Samuel. Tunggu, tadi ini kok jadi loncat-loncat sih? Jadi pertanyaannya begini tadi, kalau orang Kristen ditanya, kenapa Yesus bersujud, katanya itu untuk mengajarkan muridnya yang sedang tidur itu, mengajarkan murid yang sedang tidur, ngapain gitu? Muridnya sedang tidur diajarin bersujud gitu. Emang di kelanjutannya situ, apakah di situ Yesus sementara mengajar? Iya, kalau ditanya pasti gitu jawabannya. Kalau ditanya Yesus berdoa kepada dirinya sendiri kan nggak mungkin. Lah iyalah. Masa sih? Kok masa sih? Menurut kamu apa? Masa murid yang lain lagi tidur terus Yesus mengajar? Logikanya di mana itu? Sebentar kita buka. Silakan. Oke, ini ada Bang Umar. Assalamualaikum Bang Umar. Ada Bang Umar. Yang Aidin Wafaidin Bang Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tambahkan sebelum Bang Umar, kok cuma mulai jawab. Boleh ya? Silakan Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi gini Bung Kuerti, saudara
memiliki satu kemajuan dalam arti kata konsep iman ya, dibandingkan dengan teman-teman dari sekte lain. Mereka tidak mengakui kalau Yesus itu beragama. Bahkan mereka mengakui Yesus itu tidak bawa agama. Nah, saudara mengatakan Yesus itu beragama Yahudi atau dia adalah praktisi Torah, kan gitu ya. Nah, terus Ya, ya. bagaimana memposisikan diri saudara ketika kemudian Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus praktisi Torah, bertuhan kepada Tuhan yang datang mengutus kepada para nabi. Berarti sejatinya kalau percaya kepada Yesus, ya minimal harus menjadi praktisi Torah juga. Sedangkan Kristen di dalam Galatia 5 nomor 1 sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan dari kaidah-kaidah pengajaran Torah, sehingga mereka tidak nampak terlihat dalam kehidupan keberagamaan sebagai praktisi Torah. Ini bertentangan ketika kemudian Yesus mengatakan, jika percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Harusnya kalau teman Kristen ini percaya kepada Yesus dan mengakui Yesus itu adalah praktisi Torah, dia beragama Yahudi, maka sejatinya teman-teman Kristen juga hidup praktisi Torah, bukan sebagai orang Kristen. Bagaimana Anda menyikapi itu? Sementara Ya. Yesus ini yang harus kita dengarkan, Yesus ini yang harus kita ikuti, karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau dia jalan, kebenaran, dan hidup, maka kita harus mempraktekkan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan sebagai praktisi Torah. Itu gimana, Bang? Ya, terima kasih Bung Umar ya ini namanya. Bang Juma Iya, yang ngomong. Yang ngomong Bang Juma, dengar suaranya tuh. Saya, Bang, Oh, di orang sini- mengenal saya dengan Bang Suma. Ya. Silakan. Oh maaf, tadi di Astagfirullahaladzim. sini kan tulisnya Umar ya. Umar saya cuma Iya, baca tapi Umar. yang ngomong Bang Juma. Yang ngomong Bang Juma. Udah lanjut Oh, ya, aja, maaf. dijawab aja. Ya, salam kenal ya Bang. Iya, salam kenal. Terus Pertanyaan yang baik. Ini saya suka kalau pertanyaan begini. Jadi apa ya? Itu fakta. Di sini kita bukan hanya bicara soal iman, tetapi bicara soal fakta. Di mana ya betul Yesus beragama Yahudi. Di mana waktu itu Yesus disunat juga pada usia 12 tahun di Bait Allah ya. Mungkin teman-teman tahu ya ceritanya begitu. Dan Yesus juga hafal Kalau Taurat. di kitab, kalau di Lukas 2 nomor 22, 8 hari, Bang, bukan 12 tahun. 8 hari maksudnya. Pada usia 8 hari Yesusnya disunat. Oh ya, mungkin saya salah, maaf. Iya, nggak apa-apa. Jadi di sini baik kali. mengedepankan fakta bahwa Yesus ya tentunya seorang Yahudi dan bukan seorang Kristen tentunya, karena kan yang membawa agama Kristen tersebut adalah Yesus sendiri. Nah, jadi dalam pernyataan Bung Jumar ya tadi, Jumar. Bang Juma, Ya, Bang lanjut. Juma. Juma. Baca tuh namanya Oh, maaf. tuh. Juma. Bang Juma ya. Di sini soalnya ditulis Umar. Iya. Itu Hostnya yang juga ngomong Bang salah, bukan Juma. Juma. Yang Zuma. ngomong Bang Juma 03 itu. Yang Umar belum ngomong dari tadi, ya Allah. Bang Umar dari tadi belum ngomong sepatah kata. Tuh, yang ngomong Bang Juma 03 ya. Sekali lagi saya bilang, yang ngomong Bang Juma 03. Dah. Oh ya, maaf. Bang Juma. Oh iya, aduh, saya cuma terfokus pada Bang Umar nih, maaf ya. Iya. Iya, maaf. Topinya dia Ya, itu memang jadi- dari Antioquia, jadi punya daya tarik, dia punya topi. Iya, Lanjut, Bang, lanjut, Bang pertanyaan- Ferdi, silakan, ya, ya. silakan. Bang Juma ya. Ya, jadi terima Siap. kasih. Betul, itu memang fakta sebelumnya bahwa Yesus itu adalah Yahudi. Dan kalau dikaitkan dengan pernyataan Bang Zuma tadi bahwa itu memang perkataan via veritas vita, artinya aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melewati aku, gitu kan artinya. Nah, jadi untuk pernyataan pertama dari Bang Zuma tadi, bagaimana yang tentang perintahku, Bang? Kalau boleh diulang. Ya, dikatakan gini, jika engkau percaya kepadaku,
maka engkau pun akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sebagai Cukup praktisi gitu, Bang. Yahudi, tentu dia melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk ia lakukan. Nah, kalau Kristen ini pengikut, maka sejatinya ketika Yesus mengangkat tangan untuk bertakbir, maka Kristen takbir. Ketika Yesus ini ruku berlutut, maka Kristen berlutut. Ketika dia sujud, maka Kristen pun bersujud. Kan gitu, Bang. Silakan. Oh ya, terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya berpikir secara mentah atau cuma dari logika, tentunya kita bisa berpikiran seperti itu. Di mana pekerjaan Yesus adalah pekerjaan kita. Itu logika sederhananya gitu ya. Nah, jadi dalam Injil itu saya sederhanakan saja ya. Jadi dalam misteri penyelamatan manusia itu dimulai dari ketika bangsa Israel keluar dari Mesir yang dibawa oleh Musa ya. Nah, di situ ditancapkanlah yang namanya Taurat atau yang tadi Bung Zuma bilang Torah ya. Torah. Nah, dari situ itu ada berbagai peristiwa dan peristiwa lain. Misalnya dari pembuangan di Babel atau apa. Dan peristiwa terakhir itu adalah kematian Yesus Kristus di salib. Nah, jadi misteri penyelamatan Allah kepada manusia itu dimulai dari Musa dan diakhiri ketika Yesus mati di salib. Nah, jadi dalam hal ini isi Alkitab dari Kejadian sampai Injil Yohanes terakhir itu menceritakan bahwa Yesus telah menggenapi hukum Taurat yang ada dan menggantikannya dengan hukum yang lain. Apa sih hukum yang lain itu? Hukum yang diajarkan Yesus dan hukum yang paling terutama menggantikan hukum Taurat tersebut adalah hukum cinta kasih. Ya, jadi yang dijelaskan atau makna dari pernyataan dari pekerjaanku itu bukan lagi masalah beribadah, bersujud atau apapun itu, tetapi teladan dari Yesus sendiri. Karena ketika kematian Kristus, hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi untuk umat Kristiani. Karena kenapa? Karena sudah diganti hukumnya oleh Yesus, yaitu hukum cinta kasih. Nah, Baik, mungkin ini akan jangan panjang-panjang ya. Silakan Guru Nda. oh ya. Oke, baik. Saudaraku, jadi gini. Ketika kemudian Tuhan berfirman di dalam kitab Ulangan yang tadi saya bawa sebelum saudara masuk ke sini, di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 4 nomor 2 atau Ulangan 12:32, segala yang kuperintahkan kepadamu harus kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Kalau Yesus ini tadinya sebagai orang yang hidup selaku praktisi Yudaism, maka dia wajib hukumnya mendengarkan perintah Tuhan ini. Segala yang kuperintahkan padamu harus kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahi, jangan kau mengurangi. Ini pertama. Kedua, Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat rendah di dalam kerajaan Tuhan, alias neraka. Yang ketiga, di dalam Lukas 16 nomor 17, Yesus sendiri konon berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Jadi kalau kemudian Kristen datang membatalkan hukum Taurat, itu tidak ada relevansinya. Kenapa? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa Kristen yang dibebaskan dari hukum Taurat? Itu dulu. Hukum yang terjadi
di dalam rancangan Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu hanya mengikat rakyat Indonesia. Kenapa kemudian yang dibebaskan dari itu adalah rakyat Malaysia? Kan tidak nyambung. Harusnya yang dimerdekakan oleh hukum Taurat, kalau memang harus dibebaskan manusia dari hukum Taurat dengan ajaran kasih, maka yang dibebaskan cukup Bani Israel saja. Karena hukum Taurat itu mengikat Bani Israel, bukan mengikat kita orang Indonesia. Tidak ada hubungannya dengan itu. Oleh karena itulah kemudian Amsal 30 nomor 6, jangan menambahi firman Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya dan tidak dianggap sebagai pendusta. Kalau hari ini saudara saya Kristen mengatakan hukum Taurat itu kemudian dibatalkan, lalu kemudian Kristen diajarkan untuk mengajarkan ajaran kasih, saya katakan Taurat dengan Kristen itu tidak ada hubungannya. Ajaran Kristen dengan kasihnya cukup dengan kasihnya aja. Jangan kemudian mengatakan Yesus datang untuk membatalkan hukum Taurat untuk Kristen. Karena hukum Taurat itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Yang benar kalau dipaksakan, Yesus datang membatalkan hukum Taurat untuk Bani Israel. Bagaimana Anda menyikapi pernyataan-pernyataan Yesus tadi? Silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma ya. Sebelumnya boleh baca lagi yang ayat Galatia tadi, yang sempat dibaca tadi. Galatia 5 nomor 1 coba. Boleh dibaca nggak? Iya, baik. Kita lihat di sana apa yang diterangkan. Jelas sekali dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi diperkenakan kuk penghambaan. Kalau Anda baca di data selanjutnya, tadinya perintah sunatnya itu di dalam Kejadian 17 nomor 14 dikatakan barang siapa yang tidak mau bersunat maka dia harus dihilangkan dari sebangsanya karena telah membatalkan hukum Tauratku. Tapi di nomor 2 di Galatia 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Yesus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada kamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sedangkan di dalam pengajaran yang ditaati oleh Yesus selaku praktisi Yahudi, justru hukum Taurat inilah yang menyebabkan kemudian manusia Bani Israel itu terselamatkan. Tapi menurut Paulus, tidak ada keselamatan dengan mengharapkan kasih karunia dari hukum Taurat. Ini yang benar yang mana? Ajaran yang Yesus taatin atau ajaran yang Kristen taatin? Silakan Bang. Iya. Terima kasih ya. Tentunya ini sama-sama. Sekali lagi ini adalah sebuah yang saya bilang tadi logika yang mentah sebenarnya. Kenapa saya bilang logika yang mentah? Karena pertama di kitab Ulangan tadi itu yang misalnya ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangkan ya. Maaf saya tidak terlalu hafal Alkitab. Saya akui itu. Nah, jadi di situ merupakan teguran bagi Bani Israel atau kaum Israel sendiri, di mana hukum sudah tertulis dan tentunya tidak perlu dibatalkan. Ya betul tadi, tidak kalau dibatalkan akan musnah ya tadi kalau saya tangkap. Nah, kemudian saya tidak bilang bahwa Kristus itu membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Apa sih perbedaan menggenapi dan membatalkan? Nah, menggenapi artinya menyempurnakan. Nah, jadi hukum yang disempurnakan oleh Yesus Kristus sendiri itulah yang menjadi pedoman bagi umat Kristen sekarang. Jadi Yesus tidak membatalkan loh. Kalau misalnya di Lukas tadi, Yesus bilang kalau yang membatalkan, Bung Suma boleh baca ulang yang Lukas tadi? Lukas 16 Bang. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Ya, terima kasih ya Bang. Sama-sama. Lebih mudah langit dan bumi
lenyap ya, daripada hukum Taurat itu dibatalkan ya. Itulah hebatnya Yesus. Dia bisa menggenapi hukum Taurat itu dan tidak menunggu langit atau bumi hancur. Ini diskusi Karena kenapa? sekolah minggu ini. Kau tahu nggak sekolah minggu, Verti? Karena Ini diskusi sekolah minggu loh. Tahu nggak diskusi sekolah minggu? Dari tadi aku dengerin sekolah minggu nggak? kenapa? Ini diskusi sekolah minggu. Tahu nggak sekolah minggu? Jadi Anda tidak mendengar pendapat saya. Saya tadi mendengar. Ya, bukannya kamu tuh tahu Saya nggak tadi kan diskusi mendengar. sekolah minggu, tahu nggak? Bang Suma tadi menjelaskan, saya dengar. Tapi Iya ketika benar, tapi saya ini diskusi berbicara, sekolah minggu. kenapa ditekan terus, kenapa disanggah terus, kenapa Gak dipotong ada terus? ditekan, lanjut. Gak ada ditekan kok, lanjut. Gimana saya mau jelasin dari awal sampai akhir kalau di tengah saya bicara potong? Baru ini dipotong Gimana ya. gitu? Baru dipotong, jangan Kan framing ini- lu ya. kan- Baru ini saya potong. Ini kan nggak fair gitu. Tadi Bang Suma jelaskan dari awal sampai akhir, saya dengar loh, nggak potong. Jadi saya bisa menangkap secara keseluruhan. Tapi kenapa pada saat saya bicara kemudian dipotong gitu? Kan nggak fair bagi saya gitu kan. Jadi saya minta mohonnya. Jadi kembali lagi tadi sampai di mana ya kalau Bung Suma, maaf tadi nangkap dari Bung Suma saya udah sampai mana tadi? Lukas 16 nomor 17, Bang. Oh ya, sampai situ ya. Yesus tidak Oh, iya. membatalkan, tapi melengkapi, menyempurnakan katanya. Iya. Oh, sudah di situ ya tadi saya. Iya. Ya, terima kasih ya. Jadi di sini Yesus menggenapi, bukan membatalkan. Karena kenapa dia bisa melakukan hal tersebut? Yaitu karena kita imani dia sebagai Tuhan. Nah, apa kemudian tadi di Galatia ya tadi, yang ayat di Galatia itu, akhirnya umat-umat yang percaya akan Yesus itu sudah tidak menggunakan Torah atau Taurat. Karena kenapa? Sudah digenapi dengan hukum cinta kasih. Apa sih hukum cinta kasih itu? Hukum cinta kasih itu ialah Yesus mengajarkan kepada kami umat Kristen, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah hukum cinta kasih. Nah, kemudian tadi bersinggung tentang sunat menyunat ya Bang Rumah. Bang Baim, mohon maaf Iya, aku turunin tadi itu dulu ya dari- Bang Baim. Mohon maaf ya Bang. Yuk, lanjut. Ya, Bang Suma tadi tentang sunat ya. Nah, sunat tentunya bagi kaum Yahudi atau Bani Israel tadi dan kaum Muslim sunat ya. itu, nah itu sebuah hal yang kaum Yahudi. Ini suaranya mantul ya tuh. Ya baik. Jadi sunat itu untuk kaum Yahudi maupun yang saya tahu kaum Islam itu adalah sebuah hal yang wajib ya. Nah, mengenai sunat ini sebenarnya ada pertentangan dalam murid-murid Yesus sendiri, di mana ada kaum atau pihak yang menyetujui bahwa umat Kristen juga harus sunat. Dan ada kaum yang tadi disebutkan bahwa Paulus. Nah, Paulus ini adalah salah satu orang yang mengecam bahwa sebenarnya sunat itu tidak perlu untuk umat Kristen. Karena tanpa sunat, umat Kristen pun selamat gitu. Memang betul tadi yang disampaikan Bang Suma. Nah, jadi karena ada dualisme di situ, jadi akhirnya digunakanlah cara mediasi, yaitu dengan konsili Yerusalem namanya. Itu merupakan konsili gereja pertama yang diadakan pertama. Nah, dalam konsili tersebut akhirnya diambillah sebuah keputusan secara demokrasi lah kalau mau bilang ya, bahwa umat Kristen itu tidak diharuskan untuk sunat dan menerima pendapat dari Paulus. Nah, kalau mengaitkan apakah Yesus mengajarkan sunat atau tidak, tentunya tidak. Karena kenapa? Yesus hanya menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sebagai umat Yahudi atau
kaum Bani Israel, ya. Dan itu sebuah kewajiban. Dan intinya di sini bahwa bukan masalah sunat, bukan masalah sujud untuk menyembah, bukan masalah yang lain-lain, tetapi Tuhan menggenapi hukum Taurat, yaitu dengan hukum cinta kasih yang diberikan kepada umat Kristiani sebagai dasar, sebagai hukum yang terutama. Itu ada di Alkitab itu. Kalau mungkin bisa baca, itu hukum yang terutama judulnya itu. Nah, jadi sekali lagi di sini Yesus tidak membatalkan, tetapi Yesus menggenapi. Mungkin itu tanggapan saya, Bang Zuma. Oke, selamat malam Dokter Adi. Pak Adi, Selamat malam. pelan kali suaranya Pak. Kekenyangan makan lontong Suara tadi saya pagi ya? Iya, suara saya jelas nggak? Jelas, tapi pelan itu akibat kekenyangan makan lontong gratis tadi siang tuh. Saya sedikit dulu sebelum Dokter Adi. Dulu, ya. Silakan Bang Jima, silakan. Oke, baik Saudara Kueti yang pertama berbicara mengenai kasih, Bang. Lagi-lagi kalau kasih itu artinya bukan hanya cerminan kasih itu. Maaf potong. Mungkin panggil nama saya aja Tony, karena QWERTY ini kan cuma akun. Nama saya Tony, by the way. Salam kenal. Baik, Saudara Tony, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai kasih, implementasi kasih dalam sebuah agama itu kita tidak mengukur bagaimana kita memaafkan musuh, kan gitu. Tapi yang dikatakan kasih itu adalah bagaimana mengajarkan manusia itu untuk mendapatkan keselamatan. Kalau hanya sekedar memaafkan, kasihi musuh, saya rasa itu implementasinya dalam kehidupan kita itu supaya tidak ada keributan. Tapi tujuan akhir daripada kehidupan kita ini yang harus kita jadikan sebagai acuan. Nah, Yesus sendiri berpesan, kalau kasih kepada orang lain, yang utama dan terutama yang harus dikasihi dulu adalah orang-orang yang paling terdekat. Anak, istri, keluarga, saudara, ibu, ayah, dan seterusnya. Jadi kalau kita kasih kepada anak, istri, maka kata Yesus, ajarkan kepada mereka untuk tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan, meniadakan meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Nah sekarang, kalau kita nih selaku orang yang berakal mengajarkan kepada anak kita untuk meninggalkan hukum Taurat, mulai dari yang titik kecil sampai titik terbesar, apakah itu kasih? Ketika Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 21 nomor 23, orang yang meninggalkan hukum Taurat itu adalah orang terkutuk, dan kalaupun dia disalib, maka mayatnya tidak boleh kemudian dibiarkan semalam-malaman, karena dia tidak bisa, mayatnya nggak boleh menyentuh tanah. Kemudian di dalam Ulangan 26 nomor 27, ya 27 nomor 26, barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Yesus di dalam Yohanes 4 nomor 49, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah dia. Artinya, kalau saudara saya sudah mengaku Yesus datang tidak membatalkan tapi melengkapi, tetapi Anda tidak membaca di dalam konsep doktrin dan dogma Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan-ketetapan yang ada di dalamnya. Yesus tidak menghapuskan, tidak menghilangkan, tidak membatalkan, tapi Paulus kemudian mengajarkan Kristen bahwa Yesus telah membatalkan dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu harus saudara camkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku, jika kasih itu implementasinya kita lihat di dalam perintah Tuhan yang ada dalam Yosua 22 nomor 5. Ini sudah sering saya katakan kepada teman-teman yang ada. Di dalam kitab ini jelas sekali kasih itu adalah justru melaksanakan perintah Torah itu. Hanya ingatlah baik-baik dengan sangat setia perintah dan hukum. Coba lakukanlah dengan sangat setia
lakukanlah dengan sangat setia. Artinya tidak ada peninggalan, artinya tidak ada kondisi di mana kita akan meninggalkan hukum Taurat itu. Kalau kita adalah orang Yahudi, lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan. Nah, tadi perintah utamanya adalah mengasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan menurut Tuhan? Jalannya ditunjukkan. Apa itu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Tetap mengikuti perintah-perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi kasih kepada Tuhan, hidup menurut segala apa yang ditunjukkannya di dalam kitab Musa. Artinya tidak boleh menjadi orang Kristen. Tidak boleh. Kalau kasih kepada Tuhan menurut Yosua 22 nomor 5, gak boleh menjadi Kristen. Kok gak boleh menjadi Kristen, Bang Suma? Yes, karena dengan menjadi Kristen Anda hidup di dalam memerdekakan diri dan membebaskan diri dari aturan-aturan Tuhan. Sementara kasih kepada Tuhan menurut Tuhan berdasarkan kitab Yosua 22 nomor 5 adalah hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Ini perintah Tuhan. Nah, kemudian terkait dengan sunat, Bang, tidaklah mungkin kemudian orang-orang bisa diselamatkan. Anda bisa kasih kepada anak, saudara Tony bisa kasih kepada istri. Kalau anak-anak Anda tidak ajarkan bersunat. Kenapa? Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Sementara orang kafir itu tempatnya di neraka. Itu satu. Kedua, terakhir dari saya. Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat harus dilenyapkan dari sebangsanya. Jadi Tuhannya Musa dan juga Paulus mengatakan itu. Belum lagi dikatakan dalam Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak bersunat kulubnya tidak boleh masuk ke tempat rumah ibadah yang kudusnya Tuhan. Jadi Kristen ini mau masuk ke mana? Sementara Paulus mengatakan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Tuhannya Yesus justru lain. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, dia harus dihilangkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan hukum sunat, hukum kekalku. Ini serba salah. Maju salah, mundur salah, ke pinggir salah, ke tengah salah. Oleh karena itulah kemudian kembali kepada Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau pun akan bersunat, engkau pun akan bertauhid, engkau pun akan sholat, sujud dalam beribadah. Dan jika engkau percaya kepada aku, engkau tidak akan mungkin menjadi Kristen. Karena Kristen adalah golongan manusia yang membatalkan hukum-hukum Tuhan demi untuk membebaskan jasmani mereka melakukan apapun yang mereka suka. Galatia 5 nomor 1. Dan juga diterangkan, segala sesuatu halal bagiku, aku tidak mau diperhamba oleh suatu apapun. Demikian sementara, silakan. Ini ntar ya, ini ceramahnya Bang cuma enak didengar, cuman agak-agak nyakit di hati ya. Jadi buat ini ngasih istrinya, ngasih anaknya, lah gua nggak ada yang ngasih gua, ya udahlah.